Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar SBDP. Ada yang tahu SBDP itu apa? Ya, SBDP adalah Seni Budaya dan Prakarya. Hari ini kita akan belajar membuat hiasan dari bahan alam dan buatan. Ayo berkreasi. Ibu akan membuat wadah-wadah dari daun pisang. Wadah itu akan digunakan untuk kue. Adi dan Nina ingin membantu ibu. Langkah-langkah membuat wadah dari daun pisang ada 6. Langkah pertama, siapkan bahan daun pisang, cetak bentuk piring dengan pensil hingga terbentuk bulat. Langkah kedua, gunting pola hingga berbentuk bulat dan rapi. Langkah ketiga, lipat atau tekuk perlahan hingga terbentuk kerucut. Langkah keempat, kerucut paling bawah ditekan keluar. Langkah kelima, sematkan pada bagian bawah dengan stapler. Langkah keenam, wadah dari daun pisang pun jadi. Ketika membuat wadah untuk kue, Ibu Nina menggunakan bahan alam. Bahan alam dapat digunakan untuk membuat prakarya. Bahan-bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat karya hiasan diantaranya daun, pasir, kulit telur, kulit kerang, biji-bijian, ranting pohon. Saat di taman bermain, ayah membelikan Nina dan Adi sekotak kue. Kue itu dimakan Nina bersama ayah, ibu, dan Adi. Setelah kue habis, Nina tidak membuang kotaknya. Kotak bekas wadah kue dimanfaatkan oleh Nina. Nah, Nina memanfaatkan kotak bekas kue ini untuk menyimpan barang-barang seperti spidol, lem, pensil, pulpen. Jadi, kotaknya itu berguna. Nah, cara membuat kotak serbaguna seperti Nina, kita harus menyiapkan bahan. Yang pertama, siapkan kotak bekas. Yang kedua, siapkan kertas. Yang ketiga, siapkan lem. Yang keempat, siapkan dedaunan. Yang kelima, siapkan gunting. Yang keenam, siapkan cat cair. Langkah kegiatannya, yang pertama, lapisilah permukaan daun dengan cat air berwarna-warni menggunakan kuas. Langkah kedua, tempelkan daun di atas kertas kosong. Tekan-tekan dan angkat daun. Langkah ketiga, gunting tutup kotak. Lapisilah permukaan luar kotak bekas dengan kertas yang sudah dihias. Kotak bekas juga bisa dihias dengan bahan alam lainnya, misalnya dengan kerang atau cangkang telur. Kotak bekas itu juga dapat dibuat menjadi tempat tisu. Lalu, bahan alam apa lagi yang kamu ketahui? Kemudian, Nina dan teman-temannya membuat prakarya lagi nih, yaitu dari kaleng bekas makanan. Kelompok Nina akan membuat tempat pensil. Tempat pensil akan dihiasi dengan biji-bijian.
Membuat tempat pensil seperti Nina yang harus disiapkan, yang pertama, kaleng bekas makanan, yang kedua, kertas HVS, yang ketiga, lem, yang keempat, gunting, yang kelima, biji-bijian. Namun, harus hati-hati ya dalam menggunakan gunting. Langkah-langkah membuat tempat pensil dari kaleng bekas. Langkah pertama, lapisilah bagian luar kaleng dengan kertas HVS. Untuk melapisi kertas HVS pada kaleng, bisa menggunakan lem juga ya. Langkah kedua, gambarlah permukaan kertas sesuai seleramu. Kita gambar bunga misalnya. Yang ketiga, olesilah kertas berpola dengan lem. Nah, dari gambar bunga tadi, kita olesi polanya ya, menggunakan lem. Lalu langkah keempat, tempellah biji-bijian pada gambar. Langkah kelima, tempat pensilmu sudah jadi. Langkah keenam, letakkan pensil dan alat tulis lainnya di tempat pensilmu. Miss akan menampilkan video langkah-langkah membuat tempat pensil dari kaleng bekas. Silahkan kalian simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss akan membuat prakarya tempat pensil dari kaleng bekas makanan. Yang sudah Miss siapkan, yang pertama ada kaleng bekas makanan, kemudian ada HVS, lalu ada lem, terus ada gunting, kemudian ada biji-bijian, biji kacang hijau sama biji jagung. Langkah-langkahnya, yang pertama, lapisilah bagian luar kaleng dengan kertas HVS. Nah, kita lapisi ya. Namun sebelum itu kita ukur terlebih dahulu ya, sesuai dengan ukuran kaleng. Nah, jadi ini sisanya bisa kalian gunting ya. Sebelumnya kalian ukur terlebih dahulu ya, sehingga menjadi seperti ini ya setelah digunting. Kemudian kamu dapat menggambar polanya, terserah mau bunga atau hewan atau mobil-mobilan, terserah kalian ya. Miss akan menggambar polanya bunga ya. Kalau sudah kamu gambar, kamu rekatkan kertas HVS ini dengan menggunakan lem ya, agar nempel kertasnya ke kalengnya. Selanjutnya, kalian lem ya di setiap bagian polanya. Kita lem di setiap bagian polanya. Kemudian, kita tempelkan biji-bijiannya satu persatu ya. Kita tempelkan. Sampai menutupi bagian putihnya ini. Nah, sekarang tempat pensil Miss sudah jadi. Nanti Miss akan masukkan pensil, pulpen, semuanya alat tulis Miss ke dalam tempat pensil buatan Miss ya. Ini dia tempat pensil Miss, sudah Miss masukkan alat tulis Miss ya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Nanti kalian praktekkan sendiri ya di rumah ya.
Nina juga membuat bingkai foto untuk memajang lukisan. Alat yang harus dipersiapkan: gunting, lem, kardus bekas, tali, dan foto yang akan dipajang. Nina memanfaatkan bahan alam seperti kulit telur. Hati-hati ya saat menggunakan benda tajam. Langkah-langkah membuat bingkai foto. Yang pertama, guntinglah kardus bekas membentuk alas bingkai. Kemudian, tempelkanlah fotomu di alas foto. Lalu, guntinglah kardus bekas sebesar alas bingkai. Selanjutnya, guntinglah bagian tengahnya agar berlubang, sehingga fotomu dapat terlihat ya. Yang kelima, tempelkan di bagian alas atas bingkai. Dan pecahkan kulit telur menjadi potongan kecil. Selanjutnya, berilah lem pada pinggir bingkai. Terus, kalian menempelkan kulit telur yang telah dipotong ke pinggir bingkai. Dan hiasi bingkai dengan kulit telur yang telah dipotong kecil-kecil. Nah, tugas kalian yaitu membuat prakarya tempat pensil dari kaleng bekas makanan ya. Polanya nggak harus sama kayak Miss ya. Kalian bisa menggunakan pola hewan atau yang lain-lainnya ya. Dan dikumpulkan paling lambat hari Senin 13 September. Sekian materi yang dapat Miss sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.